Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Siti Muslihatul Mahmudah SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyberculture. Saya Sabrina Hairunisa akan menjelaskan tentang sebuah makalah yang berjudul Karakteristik Cyberculture dan Konsekuensi Konten Cyber. Jadi, sebelum saya melanjutkan ke inti topik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik cyberculture. Di sini dijelaskan bahwa cyberculture adalah penyatuan kultur di mana personal komputer, telepon, internet, dan multimedia menyediakan integrasi komunikasi. Ruang lingkup cyber adalah lingkungan elektronik di mana variasi teknologi dan media menyatu, sehingga terjadi saling mempengaruhi atau biasa disebut crossover satu sama lain. Jadi kesimpulannya itu, dalam karakteristik cyberculture ini, bukan hanya teknologi saja yang bekerja, tetapi ada unsur manusia di dalamnya yang bisa mengendalikan. Saya akan membahas poin tentang cyberculture pada budaya. Secara garis besar, cyberculture pada budaya ini memang sangat signifikan. Kenapa? Karena cyberculture ini sebenarnya memang membuat atau meningkatkan budaya baru terhadap orang yang menggunakannya. Seperti biasanya orang-orang itu jika ingin belanja menggunakan, kalau pada zaman sekarang kan berbasis online ya atau teknologi. Kalau dahulu kan kalau untuk berbelanja harus pergi keluar atau pergi ke tempat yang dituju. Kalau sekarang tidak perlu pergi keluar, hanya bisa memesan dari rumah, sehingga itu menjadi budaya baru. Awalnya harus keluar, tapi pada zaman sekarang karena ada cyberculture di bagian bidang e-commerce, jadi masyarakat atau orang yang menggunakannya tidak perlu keluar rumah untuk bisa mengakses atau membeli sesuatu yang dibutuhkan. Ada lagi, jika pada pertemuan atau meeting, seseorang biasanya berkumpul di satu tempat, tapi sekarang ada aplikasi atau platform yang dinamakan Zoom atau Google Meet. Jadi seseorang yang di jaraknya jauh pun bisa tetap melakukan meet tanpa kendala. Itulah yang dinamakan budaya baru pada cyberculture. Jadi ada beberapa poin-poin yang dimana seseorang bisa melakukan sesuatu tanpa harus langsung atau nyata. Jadi bisa secara dunia maya karena memiliki jangkauan yang luas. Lanjut, saya akan membahas tentang poin yang faktor-faktornya ini. Untuk faktor dari cyberculture secara garis besar itu yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan, memiliki core yang luas dan menarik. Kemudian yang kedua itu dianut oleh komunitas online, jadi lebih cepat untuk meningkat dan menyebarnya. Karena biasanya kalau untuk komunitas online itu mereka bisa berkumpul dari satu daerah ataupun daerah lain dan bisa dari awalnya tidak mengenal satu sama lain menjadi saling akrab. Kenapa? Karena adanya seperti chat terus di dalam ruang lingkup komunitas online itu. Misalnya ada komunitas online namanya ARMY, yaitu fanbase dari grup boyband Korea yaitu BTS. Oke, next. Ini ada cyberculture pada dunia maya yang tadi saya sebutkan bahwa cyberculture ini memang presentasinya lebih besar beraktivitas di dunia maya dibandingkan harus di dunia nyata. Jadi lebih banyak kontak secara tidak langsung dibanding harus kontak secara langsung. Lanjut, saya akan membahas ke konsekuensi konten cyber ini. Jadi dari konsekuensinya ini, secara garis besar saja, banyak sekali
konten positif dan negatifnya. Memang banyak dampak positifnya, yaitu bisa mempermudah, terus kita juga bisa mengakses informasi dari manapun, lebih cepat, lebih detail. Tapi konsekuensinya juga ada di dampak negatifnya, yaitu identitas kita mudah diretas, kemudian banyaknya pembobolan dari rekening atau m-banking yang di handphone kita. Selain itu juga bisa disalahgunakan identitas kita dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, saya akan membahas mengenai kasus. Kasusnya ini saya akan memberikan contoh kasus pada e-commerce. Nah, ini merupakan sebuah kasus yang berdampak positif karena di e-commerce ini seperti platform aplikasi Shopee, Blibli, Tokopedia itu sangat memudahkan kita dan bisa meningkatkan strata seseorang atau pemasukan seseorang. Jadi biasanya income seorang pengusaha kecil karena di dunia nyata, tetapi karena dia mengakses dunia maya ini secara cyber culture, dia bisa mendapatkan income yang lebih tinggi karena banyak orang yang bisa mengakses dan menjangkau untuk bisa membeli produk yang dia jual. Kemudian ada lagi kasusnya di social networks. Social networks ini banyak banget teman-teman, bisa dari Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram. Jadi itu bisa memicu juga adanya komunitas online yang lebih banyak lagi. Jadi kita bisa saling berkenalan walaupun hanya dunia maya, gitu ya teman-teman. Kemudian analisa kasus dengan materi ini saya akan memaparkan yaitu pada saat situasi pandemi COVID-19. Jadi pada situasi pandemi COVID-19 ini kan kita memang diberlakukan untuk jarak jauh ya. Nah, dari sinilah cyber culture ini berpengaruh besar sehingga dikatakan pada analisa saya bahwa pada tahun 2020 naik nih 5 kali lebih tinggi selama pandemi untuk penggunaan cyber culture ini. Dan cyber culture ini pada saat pandemi memang sangat menguntungkan karena kita bisa melakukan kegiatan apapun dari jarak jauh atau work from home, kayak misalnya untuk berjualan atau untuk meeting atau bisa sekolah juga. Banyak anak-anak sekolah yang menggunakan Zoom atau Google Meet dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi.